Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya hadir kembali untuk mengajak Anda ngaji bareng, menyimak kajian Buya Arasy Hasim guna menambah pemahaman kita dalam beragama. Apalagi di era sekarang ini yang seringkali banyak muncul kajian-kajian via medsos yang kadang membuat kita sebagai kebanyakan orang awam menjadi bingung dengan klaim dari beberapa golongan paham yang mengaku paling ahlu sunnah dan paling benar sendiri. Nah, di kajian ini ada pertanyaan menarik dari seorang jamaah pada Buya Arasy Hasim yang sayang jika kita lewatkan penjelasannya. Mari kita simak bersama kajian berikut ini. Kalau pemahaman nggak tahu, keyakinan juga tidak tahu, ya bagaimana dia mengamalkan? Bagaimana dia mendakwahkan? Diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari akidah kita, benar atau tidak. Maka kita harus terus mengkaji tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ma min sabilin illa wa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada sebenarnya dari jalan-jalan ini melainkan syaitan yang mengajak kepadanya. Artinya Nabi melarang kita mengikuti jalan yang pendek itu. Jalan ini apa? Yaitu aliran, golongan, pemahaman, dan yang lainnya yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi satu yang selamat. Jadi orang-orang yang iblisiyah ini, pewaris iblis, ngaji bukan nambah iman, nambah kufur. Ngaji bukan nambah rendah hati, nambah sombong. Jadi kalau kita berani nih ngomong, Bapak mau ahlu sunnah, mau nggak ahlu sunnah, Bapak ini udah ngaku ahlu sunnah, terus merasa lebih baik daripada orang yang nyala-nyalain. Iblis juga itu. Jangan salah Pak, setan itu pernah berdebat dengan Allah. Jadi ilmunya tinggi. Nggak cukup dengan ilmu-ilmu kita yang standar. Bapak ini misalnya udah jadi kiai, itu setannya punya ilmu di atas kiai itu. Jadi jangan heran banyak nanti dai-dai yang katanya berpakaian aswaja ahlus sunnah, tapi kolbunya sudah kolbu iblis. Apalagi yang bukan ahlus sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita seringkali misalkan nih kesiangan subuh lah gitu ya. Ini gua gara-gara setan. Jadi seolah-olah setan itu lebih hebat dari kita gitu. Karena kita dikalahkan oleh setan. Kan sebetulnya tidak begitu menurut saya. Yeah. Pertanyaannya adalah sebetulnya nur yang ada pada kita ini dengan kekuatan setan itu seperti apa sebetulnya? Yeah. Karena kita seringkali tuh nyalahin setan sehingga yang ada nyesel. Kan mestinya ya Allah kenapa saya tidak bisa bangun subuh? Betul. Artinya dosa apa? Jadi kan lebih manfaat ketimbang nyalahin setan. Karena setan disalahin malah ketawa-ketawa aja, kata setan bukan gua, dasar lu aja malas kali. Iya. Bagaimana memahami antara tadi kan nur kita ini kan kelasnya kelas mana kita nggak tahu nih. Iya. Cuma seperti apa supaya kita tidak merasakan walaupun misalkan terlambat subuh, yang namanya terlambat kan jarang-jarang bukan tiap hari gitu kan. Nah bagaimana kita merasakan supaya walaupun terlambat kita nggak merasa sedih lah gitu. Iya, masih ada hiburannya. Syukran. Assalamualaikum Pengen warahmatullahi dihibur Pak wabarakatuh. ya. Iya. Terkadang ada orang yang udah bertahun-tahun selalu on time subuh, bahkan in time subuhnya. Terbersit di hatinya, kayaknya di komplek ini aku yang paling beriman, aku yang paling soleh. Allah karena sayang sama orang ini nggak dikembalikan rohnya ketika azan, supaya ketika bangun kesiangan dia mengatakan, ya Allah ternyata inilah yang dirasakan oleh tetanggaku yang tidak bangun subuh. Berarti alarmku tidak berefek, doa-doaku tidak bekerja. Ini adalah mutlak pemberianmu. Di situ dia bersyukur Pak. Setiap hari besok dia mengatakan, ya Allah tolong bangunkan aku. Jadi ada perasaan harap-harap cemas yang buat dia merasa dirinya merasa hina di hadapan Allah. Inilah makna hadis qudsi, hadis sahih. Apa kata Allah? Ya ibadi, fa illam tuznibu. Hai hambaku, jika engkau tidak merasa berdosa,
tidak merasa hina di hadapanku, tidak merasa lemah di hadapanku. Aku akan datangkan generasi baru yang mereka merasa berdosa. Jadi dosa itu merasa apa enggak itu aja. Banyak orang berdosa apa enggak merasa. Lalu mereka minta ampun kepadaku, lalu aku ampuni mereka. Untung Pak, ketika bertahun-tahun on time, ada perasaan itu. Karena ada sebuah hadis. Ini hadis bukan untuk orang tapi untuk kita. Apa kata Nabi? 2 solat yang berat bagi orang munafik, yaitu al-isya was-subuh. Isya dan subuh, hadis Bukhari. Akhirnya setan bilang, tuh tetanggamu munafik loh. Jadi setan ini jangan salah Pak, setan itu pernah berdebat dengan Allah. Jadi ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi. Nggak cukup dengan ilmu-ilmu kita yang standar. Bapak ini misalnya udah jadi kiai, itu setannya punya ilmu di atas kiai itu. Lalu gimana? Kita harus punya perangkat senjata yang bisa menaklukkan itu. Masih ingat kisah Nabi Musa? Nabi Musa didatangi, hadis Sahih Bukhari, didatangi oleh Adam. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah. Oh belum kali ya, ini kan baru yang kedua ya. Apa kata iblis? Hei Musa, ente kan kalimullah, orang yang dialog dengan Allah. Ya, bilang dong ke Allah, aku mau tobat nih. Iblis pernah kepikiran mau tobat. Karena iblis udah ditunjukin neraka itu kayak gimana Pak. Iblis loh ya. Jadi iblis aja kepikiran mau tobat. Masa orang maksiat gak pikiran tobat? Lalu apa kata Musa? Bertanya Musa kepada Allah. Lalu Allah sampaikan kepada Musa. Sampaikan itu kepada iblis. Ya? Hei iblis. Apa? Jika engkau ingin tobat, maka revisilah pembangkanganmu itu. Gimana cara merevisi pembangkangannya? Tuh, di sono tuh ada kuburan Adam, kakekku, tolong sujud kepadanya. Kira-kira jawaban iblis apa Pak? Ogah gua. Dia hidup juga nggak mau sujud, apalagi udah bawa tanah. Tambah kufur Pak. Inilah pribadi iblis. Jadi orang-orang yang iblisiyah ini, pewaris iblis, ngaji bukan nambah iman, nambah kufur. Ngaji bukan nambah rendah hati, nambah sombong. Apa kata si iblis waktu Nabi Adam masih hidup? Ana khairum minhu. Aneh kan lebih baik dari dia. Jadi kalau kita berani nih ngomong, Bapak mau ahlus sunnah, mau nggak ahlus sunnah? Bapak ini udah ngaku ahlus sunnah, terus merasa lebih baik daripada orang yang nyala-nyalain. Iblis juga itu. Jadi kita nggak boleh merasa itu meskipun kita benar. Ini yang dimaksud oleh Nabi, siapa yang berdebat meskipun dia tahu dia benar, dia tinggalkan perdebatannya, Allah taruh dia di tengah-tengah surga, wasatil jannah. Tapi dia tahu dia benar, orang ngajak debat dia nggak mau debat. Kalau tadi udah debat duluan, maka Allah taruh dia di tempat paling tinggi, yaitu Firdaus. Kenapa? Karena debat itu adalah karakter iblis yang jahil kepada Allah. Dia memandang Nabi Muhammad Adam, tapi dia tidak kenal nur yang ada di wajah Nabi Adam. Nur apa itu? Nur Muhammad. Tiupan Allahu Ahad itu ada di wajah Nabi Adam. Iblis gak bisa lihat itu alim atau jahil. Yang ini gak akan bisa ditembus oleh iblis Pak. Iblis minta izin kepada Allah. Ya Allah, tolong izinkan aku mengakses kolbunya manusia. Apa kata Allah? Enggak diizinkan ente. Tapi ente punya cara. Tidak langsung. Caranya apa? Tajri majrad dam. Kamu diizinkan mengakses lewat darah, tapi enggak boleh langsung ke jantung, karena jantung berhubungan dengan kolbu. Tapi karena darah itu nanti mengalir, berputar di dalam kolbu. Inilah orang kalau tidak membersihkan kolbunya menjadi kolbu iblis. Itulah yang nanti kalau dibiarkan Pak pribadi ini,
merasa lebih. Nanti lama-lama dia berani nyalain orang, bahkan bunuh orang yang beda sama dia, bahkan ngebom orang yang beda faham sama dia. Nanti di akhir zaman, ini kan akhir zaman sudah, mereka akan menjadi tentara Dajjal. Inilah yang masuk dalam imajinasi para buat seniman-seniman itu, jadi zombie. Zombie itu adalah karakter dari atba'ud Dajjal. Nggak ada iman di kolbunya. Hati-hati Pak. Ya, maka pandanglah kolbu itu, bersihkan tiap hari. Jadi kalau mau istighfar, nggak hanya istighfar zahir, istighfar kolbu. Kalau kita udah masuk istighfar kolbu, siapa aja ngomong kita dengerin, siapa yang ngajar kita dengerin. Khotibnya nggak menarik, tetap kita doain. Tapi kalau iblis bersarang di kolbu lewat darah itu, karena dia bisa menguasai darah di mata, dia akan bilang, khotib bodoh, gitu Pak. Mulai itu. Walaupun Bapak ini ahlu sunnah aswaja katanya, kolbunya sudah jadi kolbu setan. Jadi jangan heran banyak nanti dai-dai yang katanya berpakaian aswaja ahlu sunnah, tapi kolbunya sudah kolbu iblis. Apalagi yang bukan ahlus sunnah. Semoga Allah melindungi kolbu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian telah kita simak bersama kajian tadi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.